ucapkan pada guruku yang tulus, ilmu yang berguna selalu dilimpahkan untuk bekalku nanti. Hai anak-anak Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabarnya? Tentu kalian semua sehat dan selalu bersemangat, penuh bahagia. Anak-anak Indonesia, beberapa hari yang lalu kita baru saja memperingati Hari Pendidikan Nasional. Kali ini Bunda mau bercerita tentang salah satu tokoh perintis pendidikan kalangan kaum perempuan. Siapa dia? Ya, betul. Dia adalah Ibunda Dewi Sartika. Dia dilahirkan di Cicalengka pada tanggal 4 Desember 1884 di kota Bandung. Ibunda Dewi Sartika mendapatkan gelar sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah pada tahun 1996. Anak-anak Indonesia, tadi Bunda juga sudah menyanyikan di awal sebuah lagu yang mengingatkan kita tentang seorang guru. Ibunda Dewi Sartika ini dilahirkan dari kalangan Sunda yang ternama. Ayah dari Ibunda Dewi Sartika yang bernama Raden Rangga Sumanegara dan ibunya bernama Nyi Raden Ayu Raja Permas. Kedua orang tua Ibunda Dewi Sartika adalah pejuang Indonesia yang melawan pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Karena kegigihannya dalam melawan Hindia Belanda, akhirnya kedua orang tua Ibunda Dewi Sartika pun diungsikan di daerah Ternate. Di masa kanak-kanaknya, Ibunda Dewi Sartika ternyata suka bermain. Apa yang dimainkan? Ya, yang dimainkan adalah main guru-guruan. Dan Ibunda Dewi Sartika berperan sebagai seorang guru. Kepandaiannya dalam berbahasa, terutama bahasa Belanda, ya, membuat Ibunda Dewi Sartika pun kemudian mengajarkan kepada anak-anak di sekitarnya belajar menulis, belajar membaca, berhitung. Selalu diberikan oleh Ibunda Dewi Sartika. Pada tanggal 16 Januari 1904, Ibunda Dewi Sartika mulai mendirikan sekolah impiannya yang didukung oleh kakeknya yang bernama Raden Agung Martanegara, yang pada waktu itu Ibunda Dewi Sartika berhasil mendirikan yang namanya sekolah istri. Di awal pendirian sekolah istri, Ibunda Dewi Sartika hanya memiliki ruang sekolah, ruang kelas maksudnya, 2 ruangan yang dipergunakan untuk belajar pada waktu itu. Dan karena minat masyarakat yang begitu besar, ya, padahal di awal dulu hanya memiliki 20 orang siswa saja. Namun karena minat yang banyak, akhirnya sekolah istri ini pun berkembang. Tidak cukup dengan hanya 2 lokal ruang kelas saja. Akhirnya dipindahkanlah ke Gedung Kepatihan Bandung. Di sana kemudian Ibunda Dewi Sartika terus mengajarkan, memberi pengajaran kepada para kaum perempuan. Dan pada tahun 1910, sekolah istri pun pindah dan merubah namanya menjadi Sekolah Keutamaan Istri. 2 tahun kemudian setelah mendirikan sekolah istri, Ibunda Dewi Sartika menikah dengan seorang guru dari sekolah Pamulang, sekolah Karang Pamulang, yang bernama Raden Kanduruan Aga Suryawinata, itu membuat semangat Ibunda Dewi pun menjadi luar biasa.
Dan karena banyaknya peminat, anak-anak Ibunda Dewi Sartika merubah kembali namanya ya, menjadi Sekolah Kaum Perempuan. Di sekolah keutamaan istri ini diajarkan juga tentang bagaimana menjadi ibu rumah tangga yang baik, terampil dan mandiri. Tahun kemudian Ibunda Dewi Sartika berani mendirikan sekolah-sekolah untuk kaum perempuan sampai ada 9 sekolah. Karena semakin banyaknya sekolah untuk kaum perempuan, akhirnya Ibunda Dewi Sartika pun mengeluarkan ide untuk menyatukan sekolah ini. Ya, yang sekolah ini kemudian membangun atau membuat organisasi yang dinamakan Organisasi Keutamaan Istri yang ada di Tasikmalaya. Sekolah ini terus berkembang, yang kemudian Ibunda Dewi Sartika itu merubah lagi tadi menjadi namanya Sekolah Keutamaan Perempuan. Kegigihan Ibunda Dewi Sartika ternyata mampu memberikan inspirasi kepada siapa? Pada Enci Ramah Soleh untuk mendirikan sekolah di Bukit Tinggi. Anak-anak Indonesia, setelah 25 tahun sekolah istri berdiri, Ibunda Dewi Sartika kembali merubah namanya menjadi Sekolah Raden Dewi. Dan pemerintah Hindia Belanda pun memberikan aspirasi kepada ibunda kita ini dengan membuatkan gedung sekolah yang lebih besar lagi. Dan Ibunda Dewi Sartika wafat di Tasikmalaya di saat pengungsiannya ya, di bulan September 1947. Begitu anak-anak Indonesia tentang kisah seorang Ibunda Dewi Sartika, perintis pendidikan di kalangan kaum perempuan, yang mudah-mudahan inspirasinya beliau ini terus memberikan inspirasi kepada kita semua untuk terus bersemangat ya, belajar, meningkatkan kapasitas diri kita sehingga bisa membangun negeri dan bangsa ini jauh lebih baik lagi. Anak-anak Indonesia, sampai di sini dulu kisah tentang pejuang perempuan Indonesia bersama Bunda Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.